lagi barengan sama Galuh dan juga Ojun yang akhirnya kita berdua lagi. Bener banget, dan kali ini kita bakal interview salah satu musisi yang baru aja ngerilis single triloginya. Ada Teddy Aditya. Halo Mas. Halo. Halo. Kita manggilnya apa nih? Mas, kakak, abang. Boleh nggak kakak aja? Bebas apa aja. Apa aja boleh ya? Adit lah, Adit. Biar deket. Si akrab ya kebetulan. Apa kabar Kak Teddy? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Ini belakangan ini lagi sibuk apa ini Kak Teddy nih? Lagi sibuk promo sambil kemarin sempet radio tour ke Jogja juga, terus bikin intimate showcase, terus lagi menyiapkan juga buat ada beberapa manggung di bulan ini dan persiapan buat Java Jazz bulan depan sih. Wih, udah ada event gede ya? Bulan depan ya nih Mas Kak Teddy nih. Ini puasa gimana nih Kak Teddy untuk sejauh ini? Lancar? Lancar. Biasanya ya buka diam-diam gara-gara apa Kak? Buka diam-diam. Biasanya kalau buka nggak diam-diam sih gue. Langsung bilang aja gitu, emang buka gitu ya. Anaknya kayak ya udahlah gitu ya kan. Iya. Berarti ini Kak Teddy lagi ada persiapan untuk manggung juga ya untuk bulan ini ya? Bulan ini ya ada Ramadan Jazz sama Java Jazz juga. Nah, tapi terakhir kali manggung itu kapan tuh Kak? Kalau kayak Desember kemarin gue habis bikin tour juga Jabodetabek sama Bandung itu tapi manggungnya ya manggung beneran. Maksudnya setnya memang akustikan gitu. Kalau manggung yang beneran tuh terakhir kayaknya akhir tahun lalu deh, masih ada ya akhir tahun lalu. Tahun ini berarti belum. Samaan kayak akustikan itu ya, akhir Desember gitu lah ya? Iya, sekitar bulan-bulan itu juga. Ini kalau buat persiapan di manggung yang bulan ini nih, Ramadan Festival sama Java Jazz, nanti udah sejauh apa tuh persiapannya Kak? Ya paling kayak sebenarnya lebih ke ini sih, karena udah lama banget nggak manggung, jadi kayak gue maksudnya udah bukan dulu kan zaman sebelum pandemi hampir setiap weekend ada jadwal manggung gitu, jadi emang udah ada set yang gue tahu akan gue bawakan dalam minggu ini tuh apa aja, terus kayak minggu depan gue ganti-ganti dikit dan segala macam. Kalau sekarang gue kayak karena excitementnya baru lagi, jadi kayak gue menyiapkannya lebih kayak ini abis ini ngapain ya, abis lagu ini gue abis lagu ini gue mau bawa kemana ya ceritanya gitu aja. Nggak ada persiapan yang spesifik kayak gimana, cuman kayak gue suka excitementnya aja gitu. Tapi sekarang kita mau say congrats dulu ya untuk Kak Teddy Aditya karena udah ngerilis single trilogi itu. Yang pertama ada Langit Favoritku ya. Betul. Lanjutin sama Semestinya. Dan yang terakhir ada Masa Depan. Widih. Pertama apa sih yang mutusin kakak untuk ngerilis single trilogi ini Kak? Satu udah pasti karena gue udah lama gak rilis ya. Gue terakhir rilis tuh tahun 2019 akhir, yang dimana baru habis rilis pandemi. Bertepatan banget ya. Habis rilis 4 bulan kemudian pandemi. Jadi ruang gerak di rilisan itu memang gak banyak. Makanya kayak terus abis itu gue bingung abis ini ngapain ya. Kayaknya rilisan yang kemarin belum bergerak banyak gitu. Cuman memang karena waktunya berjalan terus juga, jadi akhirnya mulai masuk ke fase penulisan lagu lagi dan segala macam. Terus ya udahlah rilis baru lagi aja deh gitu. Yang di 2019 itu belum sempet perform atau manggung gitu ya? Udah, cuman memang belum up to the potential yang memang kalau misalnya dijalanin tuh harusnya seperti apa di rencananya. Karena pandemi juga, jadi kayak rencananya banyak yang kayak nggak jadi. Ya udah, jadi mandet semuanya ya. Berarti karena pandemi juga gitu ya Kak ya? Betul. Nah, tapi ngomongin soal pandemi, mungkin Kak Teddy boleh dong ceritain ke rekan sebaya itu punya pengaruh besar apa sih pandemi buat kakak gitu? Yang pasti gue jadi lebih banyak sering di ruangan ini. Jadi yang tadinya gue studionya nggak di karena gue tadinya awal banget emang studio di kamar, terus seiring berjalannya waktu kayak tahun 2018-an gitu studio gue pindahin, gue sewa tempat di tempat lain karena rasanya kayak
nggak sehat gitu. Kalau misalnya tempat gue pusing dan tempat gue tidur ada di satu tempat, jadi gue pindahin sewa tempat dan segala macam. Terus ya karena pandemi akhirnya studionya balik lagi ke sini. Jadi kerjanya di sini. Terus apa namanya? Kalau impact yang paling gede sih sebenarnya lebih ke gue sempat melewati fase-fase yang cukup, kita semua rata lah gitu. Kita semua kena impact pandemi dan secara fisik, secara mental, secara ekonomi dan segala macam. Cuman kayak mungkin karena gue baru rilis album dan terus ada plan yang besar dalam 1 tahun setelah rilis, terus abis itu ternyata plannya nggak jadi, jadi emang impactnya lumayan berasa sih di gue. Lumayan gede ya. Lumayan gede. Lumayan berderet lah ya impactnya ya. Semua yang direncanain masih belum pada jalan semaksimal itu. Betul. Jadi ya. Berarti untuk ketiga single trilogi itu nyeritain tentang pandemi juga dong ya Kak? Enggak sih. Enggak. Jadi tentang apa tuh? Tentang apa yang gua alami selama pandemi mungkin. Mungkin kalau misalnya mau dikaitkan sama pandemi, mungkin apa yang gua alami selama pandemi. Jadi emang gua selalu menulis lagu berdasarkan apa yang gua rasakan dan apa yang gua alami. Jadi kayak lagu itu tempat curhat gua gitu. Berarti nggak butuh teman lagi nih, tinggal lagu doang. Tulis aja ya. Jadi karya soalnya. Tetap butuh. Tapi di antara single trilogi ini yang paling lama penulisannya yang mana tuh Pak? Kayaknya semestinya lagu yang kedua, karena itu lagu gue tulis bareng sama Petra. Dan nggak rencana mau nulis lagu bareng. Jadi gue lagi bikin chord, bikin lagu, bikin musik untuk untuk apapun itu gitu. Gue lagi bikin dan kayak udah nulis lirik sebagian, dan terus tiba-tiba Petra, jadi kita lagi di Bali waktu itu. Terus tiba-tiba Petra lewat depan kamar, terus kayaknya gue tahu deh lu mau ngomong apa. Terus akhirnya kita nulis lagu berdua, lumayan kayak 3-4 ya 2-3-4 jam lah. Lumayan cepet ya. Lumayan juga tuh. Kalau penulisannya ya. Iya, penulisannya yang kayaknya 2-3 jam deh, 2-3 jam paling lama sih semestinya. Karena kalau kayak masa depan dan langit favoritku tuh agak magic moment. Masa depan cuman kayak 12-15 menit. Wih, kalau aku paling suka tuh sama masa depan loh, tapi ternyata cepet banget ya. Iya. Nggak perlu lama-lama bikin liriknya malahan ya. Kalau lagu-lagu yang kayak tiba-tiba datang gitu, justru agak kayak langit favoritku mungkin nggak nyampe 10 menit bahkan liriknya selesai. Wah, nggak nyampe 10 menit. Emang magic moment gitu aja, kayak tiba-tiba kayak muncul kalimatnya, semua kata-katanya muncul, gue tinggal kayak masang-masangin. Bener-bener magic moment berarti ya. Nah, tapi kalau di antara 3 single itu nih, mungkin yang menurut Kak Teddy tuh bisa dibilang paling ngena banget nih, atau mungkin paling sentimen tuh, itu di single yang mana dan kenapa tuh? Kalau paling secara paling kena gitu, iya. Mungkin ini susah sih, karena sebenarnya semuanya mewakili fase kenanya masing-masing. Kayak kalau langit favoritku kena sedihnya, kalau semestinya juga kena banget ke kayak nampar banget lagu semestinya tuh yang paling nampar sebenarnya. Bahwa kayak dengan kondisi pada saat itu gue liriknya adalah ambil alih kendali diri kembali semestinya gitu. Kayak itu lagu yang paling nampar buat gue, karena waktu itu memang kondisinya gue sedang tidak semestinya gitu. Terus masa depan pun paling kena untuk dalam fase pengharapan sebenarnya. Jadi kayak kalau ditanyain mana yang paling kena agak susah sih, karena ada fasenya masing-masing. Oke, benar-benar. Berarti emang semua single tuh kena, tergantung segmennya di mana. Betul. Makanya tadi yang sedih ada gitu juga ya. Yang untuk masa depan juga ada. Yang lagi hilang kontrol juga harus kembali ke semestinya ada. Yoi. Tapi ini kan single trilogi ini katanya ditulis pakai bahasa Indonesia nih. Sementara sebelum-sebelumnya tuh katanya jarang nih, atau malah nggak pernah ya? Nggak pernah nulis lagu bahasa Indonesia. Itu kenapa Kak? Apakah alasannya karena apa ya? Karena rindu guru bahasa Indonesia atau gimana gitu?
Eh, kayaknya jadi ini kan gue lagu-lagu dalam dalam trilogi ini gue tulis waktu gue di pertengahan pandemi memutuskan untuk eh, naik mobil bawa semua peralatan studio ke Bali. Terus niatnya cuma 2 minggu jadi 3 bulan. Lama juga. 12 itu lama ya. Lumayan. 12 lumayan lama. Jadi terciptanya ada 22 lagu. Dan ada sebagian besar sebenarnya bahasa Inggris juga gitu. Cuman memang ada beberapa lagu yang bahasa Indonesia dan salah tiganya adalah ini gitu. Kenapa bahasa Indonesia sebenarnya? Karena jadi waktu pertama kali nyampe gue yang si semestinya itu tercipta lagu pertama adalah lagu bahasa Indonesia. Jadi kayak setelah lagu pertama bahasa Indonesia kayak ke unlock gitu. Oh ternyata seru juga ya lagu bahasa Indonesia gitu. Akhirnya gue coba lagi di beberapa lagu gitu. Terus kayak akhirnya 3 lagu ini yang paling kayaknya berada di dalam semesta cerita yang sama, menceritakan sebuah siklus yang apa namanya secara sequence berurutan gitu. Jadi memang akhirnya 3 lagu inilah yang terpilih untuk kayak dirilis duluan deh, bentuknya ya sebagai trilogi ini gitu. Cuman memang nggak ada intention apa-apa kayak emang kenapa pengen nulis lagu bahasa Indonesia, emang karena tiba-tiba lagu pertama yang tercipta si semestinya itu bahasa Indonesia. Jadi kayak ya udahlah kita coba lanjutinnya pakai bahasa Indonesia gitu ya. lanjutin aja bikin lagu lagi dengan bahasa Indonesia gitu. Ngikut aja jadinya. Yo, Tapi kita sempat nanya juga nih katanya ke beberapa musisi kalau nulis lirik pakai bahasa Indonesia itu lebih sulit. Susah memang karena apa namanya tricky banget gitu untuk lo terdengar pas, terdengar porsinya pas. Karena kalau porsinya nggak pas, bisa terdengar jadi cheesy banget, atau terdengarnya jadi poetik banget, jadi kayak lu mau ngomong apa sih, bahasanya kok rumit banget gitu. Sedangkan kalau bahasa Inggris untuk mengumpamakan sesuatu lu banyak banget gitu perumpamaan yang kayak maksudnya dalam bahasa Inggris tuh kayak untuk mengumpamakan sesuatu lu bisa banget pakai banyak cara untuk mengumpamakan itu gitu. Benar. Kayak gue merasa senang aja lu bisa bilang I feel like the sun is shining gitu. Iya. Kalau bahasa Indonesia kayak untuk gue merasa bahwa matahari sedang bersinar tuh harus ada konteksnya. Iya benar. Kalau enggak ya matahari bersinar aja gitu. Tapi ini udah ngerilis 3 single pakai bahasa Indonesia nih. Kedepannya gimana nih Mas? Bakalan ngerilis pakai bahasa Indonesia lagi nggak? Soalnya kan tadi Mas Tidi sempat bilang ya, kayaknya seru gitu. Seru. Walaupun lebih susah ya sebenarnya. Susah sih nggak, cuman lebih challenging aja menurut gue. Lebih butuh waktu untuk kayak menentukan bahasa, gaya bahasa dan kalimat apa yang mau dipakai. Gitu. Jadi kalau cuman kedepannya kayak gimana gue nggak tahu sih. Gue selalu ngikutin apa namanya anginnya lagi kemana. Jadi kalau misalnya tiba-tiba rilis lagi bahasa Indonesia ya let's go. Kalau misalnya emang ternyata bahasa Inggris lagi juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan yang di Bali tuh 12 sampai 3 bulan udah nulis tuh 22 lagu. Itu banyak lagu Indo apa lagu Inggris? Lagu Inggris. Lagu Inggris tetap ya. Mayoritasnya paling banyak kayak mungkin 70-30% gitu. Oke. Berarti emang banyakan lagu Inggris. Itu bakal dirilis secepatnya apa gimana tuh yang 22 lagi? Yang 19 lagi. Itu pun 22. Jadi gue biasanya emang nulis lagu kayak kemarin gitu lagi memang fasenya gue tulis terus kayak mungkin ada yang nggak rilis, ada yang rilis, ada yang kayak berubah, ada yang nggak tahu gitu. Cuman kalau mau pengennya sih dirilisnya secepatnya, cuman belum kebayang, belum gue seleksi lagi sih, belum kayak
belum ketahuan ini ceritanya yang mana lagi gitu yang harus gue ceritain duluan gitu. Berarti masih banyak pertimbangan, ya kan? Nah, Mas Teddy, kabarnya nih single semestinya ini kan tuh adalah single pertama guys. Betul. Tapi kenapa di trilogi ini menjadi single kedua nih, Mas? Apa alasannya? Dia tercipta pertama betul. Cuman secara urutan storyline-nya, gue ceritanya deh. Langit favoritku itu adalah perumpamaan. Gue suka langit kalau lagi sunset atau lagi sunrise. Cuman kayak kalau lagi sunset atau lagi sunrise, lo seindah-indahnya warnanya, sesuka-sukanya lo berada di situ, cepat atau lambat dia akan tertelan siang atau ditelan malam. Jadi kayak langit favoritku itu perumpamaan bahwa ketika lo sedang dalam sebuah fase yang indah dalam dalam hidup lo gitu, kayak lo lagi dalam zona nyaman, cepat atau lambat lo harus merelakan itu pergi gitu. Langit favoritku bercerita tentang itu, maka dan biasanya ketika lo keluar dari sebuah zona nyaman, ketika lo berada dalam zona nyaman, lo banyak berinvestasi diri, berinvestasi rasa, investasi tenaga, investasi banyak hal. Dan ketika keluar dari situ, biasanya banyak yang ketinggalan karena lo banyak menginvestasikan diri di situ. Nah, si semestinya ini adalah momen kayak ngumpulin lagi tuh diri lo satu-satu terus dibalikin lagi kayak gini gitu. Jadi emang semestinya itu fasenya ada di kedua. Oke. Terus masa depan bercerita tentang ya semua yang sudah terjadi dan pernah terjadi dan akan terjadi semuanya untuk masa depan. Jadi emang kayak udah mengerti dan sudah pokoknya the only way cuman ke depan aja gitu, udah nggak ngeliat ke belakang lagi gitu. Oke. Berarti habis diletak-letakin, diambil lagi, terus bikin masa depan. Betul. Jadi pokoknya emang semua tuh ada jalan ceritanya juga gitu ya. Ada storyline-nya semua nih. Yoi. Tapi ini Mas udah tadi aku mulai kakak, sekarang Mas ya. Agak berubah nih semua jadi. Aku ngikut aja full dari galau nih hari ini. Nah, tapi Kak kan udah ngerilis 3 single nih. Apakah ini tuh bakalan jadi kayak track pembuka untuk album untuk kedepannya gitu? Enggak ya? Enggak. Kayaknya sejauh ini kayaknya nggak akan masuk ke dalam album ya 3 lagu ini. Okay. Sejauh ini masih gitu. Cuman gue nggak tahu kalau tiba-tiba di depan berubah. Oh iya. Okay. Ada kemungkinan lah ya. Selalu ada kemungkinan sih. Cuman kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak sih. Ini sampai jam 12:04 masih enggak. Kita nggak tahu lewat. Kita nggak tahu sore gimana ya. Kita nggak tahu ke depannya. Tapi ada nggak sih harapan Kak Teddy buat orang-orang yang dengerin single trilogi? Sebenarnya gue nulis lagu selalu harapannya adalah membantu orang-orang yang mendengarkan mengartikulasikan apa yang mereka rasakan. Karena mungkin ada yang bisa kayak mengartikulasikan apa yang mereka rasakan, ada juga yang ternyata ada yang lagi ngetok-ngetok lagi. Ternyata ada juga yang enggak gitu. Jadi dan sebagian besar memang feedbacknya adalah mereka yang tadinya nggak tahu cara mengungkapkan sesuatu terhadap apa yang mereka rasakan dalam fase tertentu, dengan mendengarkan lagu-lagu yang gue bikin jadi bisa gitu. Jadi kayak terutama kayak Langit Favoritku gitu, itu yang paling banyak kayak lagunya lumayan intens liriknya gitu. Jadi kayak begitu gue rilis hari pertama aja temen gue tiba-tiba cowok nelpon gue nangis kejer gitu, Ted lo ngomong jorok lah. Karena dia ternyata pacaran 7 tahun terus baru putus dan segala macam gitu. Yang tadinya dia nggak tahu gimana caranya gue yang mau kayak cerita ini ke orang, mau ngomong perasaan gue gimana gitu. Terus setelah denger lagu gitu kayak lo ngomong jorok, tapi thank you ya, gue jadi tahu gue harus ngomong apa gitu. Bener-bener sih. Menyampaikan perasaan orang lain deh. Betul. Karena kan agak susah juga tuh untuk ungkapin perasaan ya. Iya, bener banget. Hasil obrolan. Tapi katanya dia boleh dong terakhir ajakin rekan sebaya untuk nge-request dan juga dengerin single triloginya Kak Teddy yang paling terbaru ini di Kiss FM. Hai rekan sebaya, dengerin dan request lagu-lagu gue di 105 FM Kiss FM. Gimana sih? Kok 105 FM Kiss FM? Mau kita ajarin gak nih ngomong gitu? Iya dong. Gue tadi penyiar juga kebetulan ya. Iya, biar inget lagi flashback gitu. Nah, pokoknya jangan lupa request terus lagu gue di Kiss FM.
Oke, Nah, itu tadi mantap. bener-bener ya. Kalau gitu, thank you buat Kak Teddy atas waktunya. Terima Sukses kasih terus. banyak. Yo, Thank you. Dan karena juga banyak jadwal manggung, semoga lancar-lancar aja deh ya. Amin. good luck Amin. buat kedepannya dan juga buat puasanya. Jangan tempus ya, karena masih panjang. Nanggung udah setengah bulan lagi. Yoi. Semoga bisa cepat-cepat main ke Medan. Kita ketemu Amin. di Kisah. Yo, kalau gitu see you Kak Teddy. See you. Bye-bye. Makasih. Bye.